Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kumara Sakti Ajie dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dari angkatan 2025 dengan NIM 400402256300050. Di sini saya akan menjelaskan list dan array pada pemrograman komputer. Jadi yang pertama adalah apa itu list? List adalah tipe data koleksi yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan item atau elemen dalam satu variabel, dan item-item tersebut dapat diubah atau diurutkan serta berisi berbagai tipe data seperti angka, string, atau objek lainnya yang biasanya didefinisikan dengan tanda kurung siku dan dipisahkan oleh koma. Jadi seperti ini contoh simpelnya list. Jadi ketika seorang menanyakan tolong belikan saya yang pertama yaitu tahu, 2 tempe, lalu sayur. Orang yang menjawab pertanyaan tersebut lebih baik daripada membaca satu persatu benda yang akan dibeli, lebih baik kita langsung menjawabnya dengan list. Nah, jadi list itu mempermudah cara kita mempersingkat banyak variabel menjadi hanya satu variabel saja, seperti itu. Lalu apa itu array? Array merupakan struktur data yang berfungsi menyimpan kumpulan beberapa data dengan tipe yang sama dalam satu tempat, di mana setiap data tersebut dapat diakses menggunakan indeks atau nomor urut yang dimulai dari 0. Lalu jenis list serta caranya. List bisa diisi dengan berbagai tipe data seperti integer, string, float, double, dan lain-lain, serta kita bisa menggabungkan dari berbagai tipe data tersebut. Contoh list kosong adalah di sini kita hewan sama dengan lalu buka kurung di sini kosong tanpa menambahkan variabel. Lalu jika list tunggal adalah hewan sama dengan dalam kurung tanda kutip kuda di sini, maka yang termasuk list adalah kuda satu saja. Lalu jika list lebih dari satu, hewan sama dengan buka kurung lalu tanda kutip kuda, tanda kutip banteng, tanda kutip citah, seperti itu, maka contoh listnya lebih dari satu yaitu kuda, banteng, dan citah. Lalu yang selanjutnya adalah mencetak list. Cara mencetak list adalah kita membuat list terlebih dahulu seperti tadi, makanan sama dengan nasi goreng, bakso, dan sate. Setiap nilai yang dicantumkan memiliki nilai indeks yang dimulai dari 0. Misal kita mau makan sate, berarti nomor indeks yang di print adalah nomor indeks nomor 2, karena yang dimulai indeks pada pemrograman adalah 0, 1, 2. Jadi print makanan 2, maka akan yang muncul adalah sate. Lalu yang selanjutnya adalah mengubah list. Jadi jika yang awalnya adalah nasi, ayam, ikan, sapi, jika kita ingin mengubah indeks nomor 1 yaitu ayam, maka kita menambahkan masukkan makanan buka kurung 1 sama dengan sayur, maka indeks ayam di sini berubah menjadi sayur. Jadi jika kita memasukkan print, maka hasilnya adalah makanan, nasi, sayur, ikan, dan sapi, seperti itu. Lalu bagaimana menambahkan item pada list seperti yang sebelumnya, yaitu prepend x, menambahkan nilai x dari depan dan nilai x akan menjadi indeks 0. Append x, menambahkan nilai x dari belakang. Insert index x, menambahkan item indeks tertentu. Contoh makanan insert 1 soto, maka soto akan masuk ke dalam list makanan memiliki nomor indeks 1. Menghapus pada list. Untuk menghapus item pada list, kita dapat mengeksekusinya seperti berikut. Menggunakan kata del makanan dalam buka kurung 1 tutup kurung sama dengan, maka nomor indeks 1 pada list makanan akan terhapus. Terima kasih. Jadi langsung saja kita operasikan pada Scratch dan Python. Yang pertama adalah Scratch. Jadi di sini kita menambahkan kontrol terlebih dahulu, event di sini. Lalu kita buat variabel list. Di sini kita buat yang pertama adalah bahan makanan, belanja. Lalu kita juga bisa menambahkan di sini suhu. Maka di sini akan muncul dua list seperti ini. Kita rapikan biar lebih enak dibaca. Lalu semisal kita buat listnya di sini
sebentar. Kita bisa tambahkan pisang. Coba kita start, maka di sini akan muncul pisang seperti ini. Kue, lalu coba kita pisang, lalu ada sayur, ada, sudah seperti itu aja, cukup 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi seperti itu untuk menambahkan daftar list. Coba kita coba. Nah, maka di sini jika saya menambah tombol hijau, maka pisang akan menambahkan pada list. Lalu jika kita di sini menambahkan suhu, kita pilih suhu, kita misal suhunya adalah 30 derajat, kita coba klik hijau, maka di sini akan 30. Nah, karena kita memencetnya beberapa kali, maka munculnya di variabel list akan muncul sebanyak kita klik. Coba lalu kita delete ini, lalu ini, wih, patah. Wih, sebentar, saya kok nge-lag ya ini PC-nya, bentar. Nah, lebih baik. Jadi jika di sini saya akan memulai, maka di sini list hilang karena kita menggunakan prompt yaitu delete all untuk suhu, maka semuanya akan hilang di list ini. Jadi kita coba tambahkan ini, lalu ini, coba kita tambahkan di sini sekarang pisang lagi, lalu di sini daging, dan ini adalah 90 derajat. Akan tetapi coba kita sekarang di sini mengatakan hal yang lebih berbeda, yaitu panjangnya. Coba kita sekarang pencet. Nah, di sini maka si kucing akan mengatakan 3, yaitu panjang dari list. Oh, maaf, harusnya di sini suhu. Nah, kita coba sekarang cek. Maka 2, karena di sini yang satunya adalah suhu, maka hanya 2 saja ya list pada bahan belanjaan, jadi benar, true, seperti bulan kemarin. Lalu sekarang kita coba jika kita ini seperti tadi, kita bisa mengganti jumlahnya. Nah, seperti ini. Coba bagian yang pertama dengan kita ganti dengan kue. Kita tambahkan bahan baru, semisal sayur. Coba kita cek. Nah, maka jika saya menggunakan replace item ini, maka barang pertama yang sebelumnya pisang adalah diubah menjadi kue, lalu kita menambahkan sayur pada bahan pembelian dari belanjaan yang akan kita beli. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa buat yang sedikit lebih kompleks, seperti ini. Kita coba-coba saja, jangan coba-coba ya, kita harus belajar serius ya kali ini. Seperti ini. Lalu kita coba tanya ya, kita seperti ini. Lalu kita buat variabel mungkin biar lebih bagus, bahan.
lalu kita buat jawaban. Sebentar ya, saya akan jelaskan nanti terlebih dahulu biar lebih cepat. Mana ya, coba kita ganti ini dengan sekarang dengan coba buah-buahan, kiwi, duku, matoa. Lalu kita tanya apa buah favoritmu. Kita jawab bahan, lalu kita tambahkan variabel add ini biar cukup kan, ini harus benar sama sudutnya. Lalu jika benar maka kita akan katakan oke. Jika salah maka kita akan buat jawaban salah dengan menambahkan join. Saya tidak memiliki. Coba kita start terlebih dahulu. Apa buah favoritmu? Kita ditanyai ya. Coba kita buang terlebih dahulu suhunya ini. Kita bisa hide ya di sini jika lebih mudah agar melihat kata-kata ini karena lebih panjang. Lalu kita coba buah kiwi, maka jawabannya adalah sebentar, seharusnya ini variabel ya. Ini jawab oke. Belanja kita bahan, coba kita cek di list ada kiwi, duku, matoa. Coba kita jawab duku, maka jawabannya oke karena di sini terdapat dalam list ya duku. Coba sekarang kita menjawab yang berbeda, semisal semangka, maka jawabannya di sini saya tidak memiliki semangka. Seperti itu ya. Nah, kita coba biar lebih rapi. Oke, sekarang kita coba buat di Replit ya. Lalu seperti biasa kita membuat variabel list dulu. Seperti tadi bahan yang maaf di sini harus bahan seperti ini saja. Lalu kita input, kita masukkan list, salah ini ya, input semisal yaitu kita coba tepung, koma ini lalu kita tambahkan gula, koma, telur, seperti yang disarankan saja. Lalu kita tutup seperti ini. Jadi listnya adalah tepung, gula. Lalu kita coba print terlebih dahulu apakah benar kodenya. Bahan apa saja yang ada seperti ini. Kita coba
salah ya, harusnya ini enggak, salah seperti ini harusnya. Nah sudah benar ya, tepung gula seperti ini dipitan maka akan menambahkan seperti ini ya, tanda kutip di atas. Lalu kita coba jika kita menambahkan di sini adalah suhu, coba kita buat 90 seperti tadi. Kita perlu tanda ini 90. Kita print suhu, apakah sudah benar? Wih, sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita coba jika kita print tapi kita menggunakan len. Maka yang terjadi di sini adalah jumlah list yang ada di bahan adalah 3, maka benar ya, ini adalah 3 seperti itu. Lalu coba kita buat, kita ganti barang nomor 1 berarti adalah gula, karena di pemrograman 0 kita mulai list dari 0 bukan dari 1, maka 1 adalah gula. Mari kita coba bahan ke 1, bahan 1 kita ganti coba dengan garam. Kita print bahan, akan tetapi yang nomor 1 saja, set seperti ini. Nah seperti ini, maka yang muncul adalah garam saja karena kita sudah mengganti dengan garam seperti itu. Lalu kenapa tidak dalam satu list ini? Nah bagaimana caranya? Sebentar, kita buat ini menjadi komen terlebih dahulu agar tidak menambah list, agar biar tidak bingung. Kita coba di sini tambahkan bahan titik append yang seperti tadi saya sudah jelaskan di PPT. Kita tambahkan susu, coba kita buat susu. Lalu kita print semua listnya, yaitu bahan. Nah jadi sudah benar ya, karena di sini selalu muncul ya garamnya. Karena di sini saya memilih bahan 1 adalah garam, maka yang muncul di sini adalah garam. Lalu fungsi append di sini adalah menambahkan bahan ya, pada list yang sebelumnya hanya 3 menjadi 4 karena ada susu. Lalu di sini print bahan 1 ini berubah, mengubah barang gula menjadi garam seperti ini, terlihat ya, sudah jelas. Lalu kita coba dengan apa lagi, dengan buah ya, sekarang yang seperti tadi. Buah apa? Buah, kita buat list buah apa saja yang ada. Apel, pisang, jeruk. Oke, sudah.
kita tambahkan listnya, kita masukkan yaitu pertanyaan, apakah buah yang kamu inginkan sudah kuning berarti sudah benar ya. Jika tidak, seperti boolean kemarin, jika tidak buah buah tidak ada. Nah, yang terakhir adalah exit untuk mengakhiri program. Lalu print mari kita coba. Hasilnya adalah apa buah yang kamu inginkan. Semisal kita apel karena ada di list, maka oke. Bagaimana jika tidak, dalam buah yang ada dalam list, maka jawabannya adalah kita coba semangka. Lu kita jawab call. Coba kita sekali lagi jawab. Nah, maka di sini jawabannya adalah salah. Oke, sudah benar. Lalu kita coba buat project yang lebih besar seperti diagram yang saya sudah buat di sini. Kita akan buat ingredient 1. Ini seperti permainan pertanyaan. Jawabannya hanya 2, yaitu sukses dan tidak. Jika iya, maka menambahkan skor. Jika salah, maka print error. Lalu pertanyaan selanjutnya, walaupun benar dan salah, tetap melanjutkan jawaban yang soal yang kedua, yaitu ada apa bahan yang diperlukan. Yang kedua, jawabannya adalah iya dan tidak. Jika iya mendapatkan skor, jika tidak maka error seperti yang sebelumnya. Maka seterusnya hingga yang ke bahan ketiga. Tapi bedanya di sini setelah mendapatkan skor dan jawaban error, maka pemrograman selesai. Langsung saja kita buat di Scratch terlebih dahulu. Kita buat di Scratch terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita sembunyikan ya listnya biar kita tidak ketahuan. Kita buat list baru. Kayak resep. Kita ganti resep. Lalu tambahkan skor sebagai variabel. Poin.
skor. Lalu kita buat pertanyaannya. Coba tebak 3 resep yang diperlukan saat membuat teh. Lalu kita tunggu terlebih dahulu biar tidak cepat-cepat ya. Lalu tanyakan resep pertama adalah, lalu kita buat set pertama. Itu resep 1. Sebagai jawaban ya. Sebelum itu kita buat listnya di sini dulu. Tunggu dulu, di sini kita buat variabel. Kita tambahkan apa? Sini. Saya salah ya teman-teman, kita harusnya seperti ini dulu. Kita hapus dulu. Jadi yang pertama untuk membuat teh adalah kita buat saja air, lalu teh dan gula. Lalu kita buang ini, kita masukkan ini, lalu kita tambahkan pertanyaan yaitu if else. Jika ingredientnya apakah betul atau tidak. Resep apakah memiliki ingredient variabel memiliki resep pertama, maka jawabannya adalah oke. Say join. Jawabanmu benar, maka kita mendapatkan ingredients yang pertama, ubah skor jadi 1. Jika salah maka kita jawab, misal kita jawab bun seperti itu. Nah, mari kita coba, kita sembunyikan. Kok tidak sembunyi? Air, kita coba air, maka jawabannya salah. Mengapa di sini kok tidak disembunyikan ya? Harusnya bersembunyi ya. Oh, daftar belanja ya. Oh, sebentar teman-teman, seharusnya ini, tunggu sebentar. Nah, tunggu
tunggu dulu, saya salah ya, saya terlalu banyak membuat variabel. Nah, harusnya kita ganti air, gula, dan teh, seperti itu. Karena sudah ada sekarang variabelnya, kita taruh sini terlebih dahulu. Lalu kita coba klik. Oh, salah, ini harusnya adalah resep ya, ini harusnya skor. Coba sekarang. Nah, resep pertama coba kita buat call, maka jawabannya salah, karena harusnya adalah teh dan air dan gula saja jawabannya. Nah, lalu kita coba buat pertanyaan kedua. Daripada membuat lagi yang lama, kita bisa lakukan seperti ini, lalu duplicate. Nah, lalu coba kita duplicate lagi, karena kita memiliki 3 pertanyaan, 3 bahan seperti ini. Aduh, tunggu, hop, 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 sini, hop. Tunggu dulu, kita ganti di sini sebagai resep 2. Kita buat variabel dulu 2 dan 3. Resep 2. Resep 3. Oh, sudah. Maka kita di sini kita ganti resep 2. Jawabannya adalah resep, lalu ini kita ganti. Jangan sampai salah ya teman-teman, perhatikan. Ini harusnya resep 2, ini resep 2. Nah, kita coba. Coba tebak 3 resep yang kita perlukan. Resep pertama adalah teh. Jawabanmu benar, teh. Lalu coba yang nomor 2 kita buat salah, yaitu call. Maka sudah benar ya di sini. Tinggal kita yang nomor 3 saja. Resep 3. Apa resep 3? Resep 3 pertanyaan. Kita ganti ke variabel 3. Kita hapus ini, lalu kita ganti resep 3. Mari kita coba sekarang. Teh. Wih, benar, jawaban kita teh. Lalu coba kita yang selanjutnya, jawaban adalah gula. Oh, benar, gula. Coba yang terakhir, air. Wow, jawabanmu benar, air. Hebat sekali ya. Sekarang berarti di sini harusnya kita variabel ya. Maaf, saya lupa. Biar kita tahu nilai kita. Boom. Ya, ini dia, kita tata.
Coba kita lihat bagaimana kita salahkan satu terlebih dahulu. Coba 3 resep. Apa ya kira-kira call? Salah. Sebenarnya dengan air, apakah benar? Benar. Lalu bagaimana dengan jawaban terakhir teh? Maka skor kita di sini adalah 2 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana menggunakan if dan array pada pemrograman Scratch. Lalu kita lanjut ke Replit. Nah di sini karena waktu sudah menipis, saya menggunakan program saya yang sudah jadi. Saya akan menjelaskan ya teman-teman, karena jika saya membuatnya dari nol akan lebih lama. Coba kita save terlebih dahulu ini. Nah jadi seperti inilah pemrograman yang terakhir pada Replit. Di sini saya langsung membuatnya karena jika saya membuatnya dari awal memakan waktu yang banyak dan membuat video ini menjadi lama, yang mengakibatkan proses mengupload pada YouTube menggunakan HP saya tidak bisa ya, karena memakan banyak memori. Jadi di sini kita mulai saja. Kita memasukkan list terlebih dahulu, yaitu teh, air, gula. Lalu kita membuat pertanyaan apa saja membuat teh, lalu kita memberikan waktu. Lalu bahan yang pertama kita input apa yang pertama. Jika bahan satu adalah termasuk dalam bahan, maka jawabannya benar. Jika tidak dalam bahan, maka jawabannya adalah bu, sama seperti bahan 2 dan bahan 3. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan hasil skor yang terakhir ya, karena kita belum menambahkan hasil skor yang terakhir. Kita buat seperti ini. Game selesai, Anda skor str string untuk angka ya teman-teman. Poin. Mari kita coba ya. Bagaimana jika kita membuat hanya 2 saja yang benar, yaitu teh. Kita coba jawab teh. Kok salah?
Oh, ini harusnya bukan list ya. Nah, harusnya ini adalah bahan untuk yang kita tanyakan. Seperti ini teman-teman. Maaf ya, jadi itulah solusinya. Di sini kita harus teliti ya membuatnya. Nah, ayo coba kita jawab salah. Call yang terakhir adalah air. Anda telah benar menjawab air. Game selesai, Anda mendapatkan skor 2. Jadi seperti itu ya untuk pemrograman di Replit-nya. Sekian dari saya, terima kasih.